5 mitos tentang kencing nanah. Nomor 5, bikin merinding. Halo Sobat Kalbemed, bersama saya Dr. Andi Sutanto. Salam kenal. Kencing nanah bukanlah suatu hal yang asing yang pernah kita dengar. Dalam bahasa medis, kencing nanah sering disebut dengan gonore atau GO, yang merupakan salah satu penyakit kelamin yang dapat ditandai dengan keluarnya cairan nanah dari ujung saluran kemih. Kencing nanah disebabkan oleh infeksi bakteria Neisseria gonorrhoeae. Pemahaman yang benar mengenai kencing nanah diperlukan agar penyakit ini dapat diobati dengan tepat dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 mitos tentang kencing nanah lebih lanjut. Tetap disimak sampai akhir ya. Mitos yang pertama, kencing nanah ditularkan melalui dudukan toilet. Kencing nanah merupakan penyakit menular seksual. Sesuai namanya, penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual yang beresiko. Kencing nanah tidak hanya ditularkan melalui hubungan seksual secara genital-genital, namun juga secara genital anus dan genital mulut. Hubungan seksual beresiko bagaimana yang meningkatkan kemungkinan terkena kencing nanah? Yang termasuk berhubungan seksual dengan resiko tinggi, yaitu berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom, dan berhubungan seksual dengan orang yang beresiko tinggi mengidap penyakit penular seksual seperti PSK. Kencing nanah tidak ditularkan melalui berjabat tangan, berciuman, berpelukan, maupun dari dudukan toilet ya Sobat Kalbemed. Mitos yang kedua, kencing nanah hanya menyerang laki-laki. Ini mitos ya Sobat Kalbemed. Jadi, penyakit ini bisa menyerang baik laki-laki maupun perempuan. Gejala yang muncul juga berbeda. Pada laki-laki bisa berupa keluar cairan baik jernih maupun berwarna kuning kehijauan, serta frekuensi kencing yang meningkat, disertai nyeri dan sensasi terbakar saat berkemih, serta ujung kemaluan yang memerah dan sedikit membengkak. Berbeda dari laki-laki, pada perempuan biasanya tidak bergejala. Hanya setengah dari seluruh pasien perempuan yang menunjukkan gejala, biasanya berupa keputihan secara terus-menerus. Selain melalui kontak seksual, gonore dapat ditularkan secara vertikal dari ibu ke anak melalui proses persalinan. Gejala yang dialami dalam 2 minggu pertama berupa mata kemerahan dan bengkak, serta mengeluarkan sekret atau cairan berwarna kekuningan seperti nanah. Hal ini perlu diperhatikan ya Sobat Kalbemed, karena bayi yang terkena gonore dapat mengalami kebutaan. Mitos yang ketiga, kencing nanah tidak dapat menyebabkan kemandulan pada pria. Kemandulan pada pria biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya secara kuantitas, dari produksi jumlah sperma yang kurang, atau secara kualitas, dari bentuk dan gerak sperma yang tidak normal, sehingga sperma tidak bisa membuahi sel telur. Sumbatan pada saluran sperma juga menyebabkan kemandulan, misalnya disebabkan karena adanya varikokel atau pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam buah saka. Peradangan pada testis yang disebabkan oleh infeksi Neisseria gonorrhoeae ini juga dapat menyebabkan kemandulan pada pria. Mitos yang keempat, kencing nanah dapat sembuh sendiri. Sebelum menjawabnya, seperti kita tahu bahwa penyebab dari kencing nanah ini adalah bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae, di mana bakteri ini tidak akan mati jika tidak diobati dan akan terus berkembang biak, dan dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi. Pada laki-laki, komplikasi yang ditimbulkan dapat berupa peradangan pada testis, kelenjar prostat, kulit, sendi, hingga menyebar ke berbagai macam organ lainnya. Sedangkan pada perempuan, komplikasi yang disebabkan dapat menyebabkan radang panggul, kemandulan, hingga kehamilan ektopik. Bakteri Neisseria gonorrhoeae tidak akan mati sendiri. Diperlukan antibiotik golongan tertentu untuk membunuh bakteri ini. Pemilihan antibiotik tergantung dari kewenangan dokter yang menangani pasien ya Sobat Kalbemed. Mitos yang 5 dan yang paling akhir, kencing nanah merupakan tanda terkena HIV/AIDS. Kencing nanah dan HIV/AIDS merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, merupakan 2 penyakit yang berbeda.
Kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, sedangkan HIV/AIDS sesuai namanya disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus. Pengobatannya pun berbeda. Jika kencing nanah dapat diobati dengan antibiotik sampai sembuh total, HIV/AIDS belum ada pengobatan yang dapat mengobati hingga sembuh total sampai saat ini. Pengobatan yang tersedia berupa obat antiretroviral untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Persamaan dari kedua penyakit ini adalah cara penularannya. Keduanya sama-sama ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Selain itu, HIV/AIDS juga bisa ditularkan melalui alat suntik bekas, kontak dengan cairan tubuh penderita HIV/AIDS lainnya, dan ditularkan secara vertikal dari ibu ke anak. HIV/AIDS menyebabkan menurunnya sistem imun tubuh seseorang, sehingga dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Pasien yang menderita kencing nanah berisiko terkena penyakit menular seksual lainnya, seperti chlamydia, sifilis, herpes, maupun HIV/AIDS ini. Oleh sebab itu, apabila seseorang terkena penyakit menular seksual seperti kencing nanah, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap untuk memastikan pasien tersebut aman dari penyakit menular seksual lainnya. Jadi, kencing nanah bukan tanda seseorang terkena HIV/AIDS ya, Sobat Kalbemet. Tetapi, orang yang terkena kencing nanah beresiko juga terkena HIV/AIDS. Lalu, bagaimana jika saya mengalami kencing nanah? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kencing nanah dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Pertama, berhenti berhubungan seksual terlebih dahulu. Kedua, silakan Sobat Kalbemet mencari pertolongan ke dokter ya. Untuk menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan wawancara medis, menggali riwayat medis pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik di daerah keluhan pasien, dan melakukan pemeriksaan penunjang bila perlu. Pemeriksaan penunjang berupa pengambilan spesimen DUH atau nanah di ujung saluran kemih pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keluhan tersebut. Setelah didiagnosis ditegakkan, pasien akan diberikan obat yang sesuai agar kencing nanah dapat diobati hingga tuntas dan tidak menyebabkan komplikasi yang serius. Disarankan juga dilakukan pemeriksaan pada pasangan seksual pasien karena ada kemungkinan juga terkena kencing nanah ini. Tetapi, meski penyakit ini ada obatnya, tetap lebih baik mencegah daripada mengobati ya Sobat Kalbemet. Itulah tadi 5 mitos tentang kencing nanah. Semoga Sobat Kalbemet tidak bingung lagi ya mengenai penyakit ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share supaya semakin banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari informasi yang telah dibagikan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Sobat Kalbemet. Salam sehat!